Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه. رواه البخاري. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti putih yang terbuat dari tepung yang murni dan yang halus sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan olehnya. Lalu ada yang bertanya kepada Sahal, apakah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat ayakan? Sahal menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayakan sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan olehnya. Lebih lanjut ditanyakan kepada Sahal radhiyallahu anhu, bagaimana kalian memakan gandum tanpa diayak terlebih dahulu? Dia kemudian menjawab, kami menumbuk dan meniup-niupnya, sehingga terbanglah apa yang terbang, dan sisanya kami basahi atau adon. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Benar-benar para sahabat itu menjadi lentera, menjadi pelita yang menerangi generasi selanjutnya. Jangan sampai mereka binasa gara-gara kehidupan dunia. Gara-gara gaya hidup bukan kebutuhan hidup. Yang Rasul SAW sudah pernah mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk menghimpunnya, untuk menimbunnya, untuk mengumpulkannya, untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia ini. Fatuhlikakum kama ahlatkankum. Kemudian dunia ini membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Binasa mereka jemaah. Mereka berlari dengan sekuat tenaga mengejar dunia, tahu-tahu ajal datang menyebutnya mati. Dalam perjalanan mengumpulkan dunia. Dan gak dapat apa. Yang ada kelelahan, kegundahan, kegalauan. Dan hasil kerja dia tinggalkan. Maka di sini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah beliau melihat tepung yang naqi, yang putih. Ya Allah. Sekarang nih jamaah, tepungnya putih sekali. Dari sejak diutus sama Allah Azza wa Jalla sampai meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Maka muncullah pertanyaan. Ini tentang gaya hidup. Apakah pada waktu itu nggak ada ayakan gitu? Artinya kalau mau makan itu diayak dulu ya. Ayakan itu ada yang halus-halus gitu ya. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Nabi nggak pernah ngelihat ayakan. Nggak pernah ngelihat ayakan. Namanya orang hidup susah jemaah. Bagaimana kota Medina? Bentar lagi kita akan baca hadis-hadis selanjutnya bagaimana tingkat kesusahan para sahabat pada waktu itu. Jangan mikirin ayakan. Udah ada gandum alhamdulillah. Mau mikir diayak lagi ya. Makanya kita ini sekarang hidup nikmat jemaah. Benar-benar nikmat kita hidup. Datang ke rumah kita yang namanya gandum itu sudah putih. Jangan itu ya. Ana masih ingat ketika Ana masih ya SD dulu. Umi Ana kalau mau bikin roti itu masih diayak tepung. Karena masih banyak yang, yang besar-besar gitu. Jadi harus diayak. Itu dulu. Gimana dengan yang sebelumnya? Gimana dengan yang sebelumnya? Gimana dengan masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Masa sahabat sudah mulai ada ayakan. Masa tabi'in ya, sudah mulai ada ayakan. Terus gimana kalian makan? Nih, mulai dia nanyakan. Gimana kalian makan gandum yang digiling tanpa diayak? Gimana? Rasanya itu buat mereka itu, ya apa ya? Karena mereka sudah berubah dengan kehidupannya yang aman. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Ya udah, kita tumbuk aja tuh. Namanya ditumbuk, ada yang kasar, ada yang kecil. Kemudian ada kulitnya juga apa. Terus, ya udah ditiup. Yang terbang-terbang, yang netep kulitnya itu ya tetap di sana sudah. Terus diadon sama kulit-kulitnya itu. Subhanallah jamaah. Ingat beberapa tahun yang lalu ya. Ana masih menangi kata orang Jawa itu. Masih melihat orang kalau mau masak nasi, itu berasnya itu dianu dulu. Pakai tempe, dibersihkan dulu. Dibersihkan, diputer-puter agar yang gabahnya itu nanti masih ada gabah-gabahnya ya. Diambil gabahnya ditaruh, nanti diputar-putar lagi kayak gitu. Jadi mereka kalau mau makan itu lama. Kemudian kita dulu ketika masih waktu udah di pondok kalau nggak salah. Kalau mau masak nasi itu berasnya itu harus dicuci. Dicuci berulang kali jamaah. Sekarang langsung dimasak. Artinya proses mencuci itu sudah nggak diperlukan. Kenapa? Karena sudah bersih itu berasnya. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita aja. Gandum datang sampai rumah kita dalam kondisi sudah jadi tepung yang putih. Yang lebih dari itu gandum sampai ke rumah kita sudah jadi roti. Antum nggak perlu keluar rumah. Dulu orang mau beli roti harus berangkat ke tokonya. Sekarang itu diantar pagi-pagi mereka pencet bel roti datang di depan antum. Anak-anak mengkonsumsi roti. Kadang-kadang nggak enak dia buang. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Bagaimana Nabi SAW hidupnya? Maka tolonglah kita lebih baik menghormati makanan yang ada. Dan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi hidupnya seperti itu. Sholatnya sampai bengkak kakinya. Lalu ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Atau oleh Bilal bin Rabah yang juga pernah menanyakan, Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu udah ngampuni dosa-dosamu ya Rasulullah, yang dulu dan yang akan datang. Lalu kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Apa? Kalau bicara kehidupan dunia, nikmat apa yang Nabi SAW mendapatkannya secara berlebihan ya? Sampai sholatnya berlebihan. Kalau dalam pandangan orang sampai bengkak kaki. SAW. Dan itu bukan berlebihan sebenarnya. Itu pengabdian kepada Allah SWT. Supaya antum tahu ada nikmat yang lebih dari itu semua. Yang kadang-kala kita tidak mendapatkannya. Maka kita diperintahkan untuk mensyukuri. Ingat, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Nu'man bin Bashir, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mentransfer informasi ini kepada generasi selanjutnya demi mereka sadar. Nu'man bin Bashir mengatakan, Nabiyukum, nabi kalian. Padahal itu juga nabinya Nu'man bin Bashir. Tapi Nu'man mengatakan, nabi kalian. Dan kalian menganggap mencintainya, mengikutinya, seperti itu gaya hidup beliau. Alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.